Selamat pagi. Terima kasih anak-anak muda. Ini ya, hari ini melayani, tapi jangan kabur ya. Harus dengarkan firman Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Generasi muda hari ini memang gereja kita harus berubah. Ya. Harus maju ke depan. Untuk kita dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi, ya. Tapi kan kasih oleh Tuhan. Siapa di sini yang suka dengan perubahan? Berubah, transformer, berubah, begitu. Ya. Siapa yang suka di sini suka berubah? Perubahan itu kadang disukai, kadang tidak disukai. Tergantung seperti apa diubahnya atau apa yang berubah. Ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ya. Temanya adalah transformasi. Transformasi atau perubahan. Transformer, pengubah begitu. Ya, film Transformer anak-anak itu suka ya. Ya. Bapak dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar hari ini bahwa perubahan itu kadang menyenangkan dan kadang tidak menyenangkan. Begitu ya, tergantung apa yang berubah. Dalam dunia ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana bahwa perubahan itu kadang-kadang mengenakan dan kadang tidak mengenakan. Ya. Kalau kita melihat hari-hari ini banyak perubahan-perubahan yang sangat signifikan terjadi, ya, terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Sekarang perubahan yang terjadi di sini ada nggak yang membawa Alkitab fisik? Ada ya. Ya. Tapi semuanya pasti pakai handphone, iPad, ya, Samsung, tablet, begitu bukan? Ya, ayo anak-anak muda, hari ini dengar firman Tuhan ya. Silakan duduk, jangan berdiri biar enak. Ya, kecuali kameramen. Ya. Perubahan hari-hari ini itu sangat masif terjadi di dalam kehidupan kita. Dan perubahan itu tidak bisa ditolak. Ya, tidak bisa ditolak. Dari model, dari komputer, dari semua handphone. Yang paling banyak berubah itu handphone itu luar biasa. Wah, tiap hari ada baru. Wah, itu kameranya kurang canggih, ganti lagi, begitu kan? Jadi sikap konsumtif itu jadi luar biasa. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melandasi firman Tuhan hari ini tentang perubahan. Perubahan kadang-kadang disukai dan kadang-kadang tidak. Perubahan yang menyenangkan akan kita senangi, tapi perubahan yang tidak menyenangkan kita tidak suka. Apa perubahan yang menyenangkan? Naik gaji, oh ya. Gak usah ditanya, itu senang ya. Perubahan yang tidak disukai tiba-tiba dapat PHK karena apa? Pabriknya bangkrut. Aduh, itu paling tidak menyenangkan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang perubahan. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Buka Alkitab. Ya, buka kitabnya ya. Oke. Kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Seperti apa sih perubahan yang terjadi di dunia ini? Wow, sangat kompleks sekali. Ya, inilah transformasi yang terjadi. Ya, dalam beberapa hari waktu lalu, selama awal-awal tahun dan pertengahan tahun pandemi, apa yang terjadi? Ada sebuah kalimat, berubah atau mati. Serius ya? Berubah atau mati? Emangnya ditodong sama penjahat? Uang atau mati? Ini enggak, ini benar-benar ditodong. Ya, gereja-gereja, lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan, bahkan pribadi lepas pribadi dituntut untuk berubah. Mau berubah atau mati? Ya, perubahan seperti apa yang terjadi? Nah, teknologi makin maju begitu pesat, smart trend, wah, luar biasa, terjadi di mana-mana. Bahkan kalau kita melihat, ya, siapa yang handphonenya sudah 5G? Waduh, sudah 5G, ya, udah luar biasa. Itu kecepatan yang sangat-sangat luar biasa, ya. Dari 2G, 3G, 4G, ya, 5G, opo kui. Oh, apa itu pokoknya saya nggak taunya pakai handphone, ya. Tapi inilah, ya, jaringan seluler, ya, generasi kelima yang luar biasa dengan kecepatan pengunduhan itu 10 sampai 20 kali lipat kecepatannya, luar biasa. Makanya sebentar lagi Bapak Ibu, kalau kemarin kan dipaksa, Bapak Ibu yang 3G ayo daftarin ke mana? Ya, ke ini supaya diubah menjadi 4G. Sebentar lagi semuanya ganti yang 5G biar cepat. Ya, semua butuh cepat, semua butuh informasi yang cepat, yang wah pokoknya yang tercanggih begitu, ya. Kecepatan data luar biasa, perubahan luar biasa, ya, koneksi yang luas sampai kemana-mana, dan kapasitas jaringan juga tinggi. Waduh, ini yang diinginkan. Siapa yang nggak suka ini? Wah, kalau tahu-tahu dikasih komputer yang lemot, dikit-dikit ngejepit, itulah anak muda sekarang. Anak muda pengennya pas. Ya. Perubahan kita dipaksa untuk berubah. Kalau kita masih mempertahankan yang 3G, aduh Bapak Ibu ketinggalan nanti. Aduh kunaonnya lemot kieu. Ari punyamu mana kumaha? Kalau punya kamu seperti apa? Aduh mending napisan bus cur gitu ya. Langsung jadi cepat sekali itu, ya. Pengen informasi cepat. Ini yang terjadi. Ya, 5G itu menjadi tren yang luar biasa, ya. Kalau 2G, 3G, ya, kalau kecepatannya lihat, ya, kecepatan 1 sampai 8 itu yang 3G, 15 megabyte per detik. Tetapi yang 5G 1 giga per detik. Waduh, luar biasa bukan? 10 kali lipat, 20 kali lipat di situ lihat. Langsung bisa dalam sekali waktu bisa buka YouTube, buka ini, buka itu dalam satu layar. Wah, cepat sekali. Makanya anak-anak sekarang, ya, bagaimana kita dipaksa untuk berubah dengan hal ini. Kalau enggak ketinggalan, enggak apa-apalah ketinggalan. Tapi dampaknya sangat besar untuk yang punya usaha, untuk yang punya mobilitas yang cepat, sangat-sangat jauh berbeda, ya. Makanya anak-anak muda sekarang jangan dipikir, kalau orang tua berpikir, harus kerja keras. Anak muda juga kerja keras, tapi caranya apa? Bukan otak, dan dia kata jaringannya luas, duduk diam uangnya ngalir terus. Anak muda sekarang kok kayak begini ya? Papa dulu harus kerja keras, nyangkul, keluar keringat, itulah namanya kerja. Tapi anak sekarang kerja keras dan kerja cerdas. Cicing di imah, tapi kok uangnya ngalir terus. Nah, bisa ya. Anak muda sekarang seperti
itu. Makanya ada yang iri. Kalau anak presiden, wah kok ini luar biasa, di mana uangnya kok banyak banget, dari mana? Ya orang tua yang jadul curiga, ini anak muda nih, anak presiden ini pasti ini korupsi. Padahal dia mengikuti perkembangan zaman, bisnis yang mengikuti zaman, cepat sekali. Bapak Ibu, kita tidak boleh ketinggalan, memang terjadi sebuah perubahan hidup yang sangat cepat. Sekarang anak-anak muda yang buka franchise begitu, hari ini di Jakarta, nanti siang sudah di Pontianak, nanti sebentar lagi udah kemana? Loh kamu di mana? Loh kamu di mana? Kenapa? Dia punya usaha di mana-mana, luar biasa. Inilah perubahan hidup yang terjadi hari-hari ini, ya. Dan kalau kita melihat, nih, ada sebuah perangkat lunak yang cerdas. Ya, kadang-kadang, kalau Bapak Ibu tahu, waktu mau nyalain nih AC, kadang saya panggil Pak Apri atau Pak Andri. Pak Andri, nyalain. Remote-nya nggak ada. Remote-nya nggak ada, tapi bisa nyalain AC. Karena apa? Dengan handphone. Dan dengan handphone itu yang dikatakan kecerdasan buatan, semakin canggih ke sana. Apa? Ya, handphone. Kita pergi kemana dengan handphone? Kalau di rumah ada internetnya, ada jaringan internetnya, kita bisa matiin lampu walaupun kita di luar kota. Ya. Tentu kita tidak bisa masak. Dengan handphone tidak bisa kita masak. Aku mau masak karena kita di luar kota. Tapi dengan hal-hal yang lain seperti nyalain AC. Ya. Tapi di sini juga disebutkan di situ nyalain mixer. Hebatnya. Lihat, hanya dengan handphone, nyalain radio, nyalain semua alat perangkat yang bisa terhubung dengan internet, dengan perangkat lunak yang cerdas itu atau artificial intelligence itu. Hanya dengan handphone aku bisa menyalakan lampu rumah tepat pada waktunya, walaupun aku di luar kota. Ya, aku bisa menyalain AC. Sebelum aku datang ke rumah, mungkin aku masih di tol supaya rumah dingin. Ya. Aku bisa nyalain segala macam yang kuperlukan dengan handphone yang di tangan, walaupun kita di luar kota, kita tidak di rumah. Perubahan terjadi, ya, lebih cerdas, sebuah kehidupan yang tentu hari-hari ini kita alami dan kita nikmati sangat berbeda dan sangat berbeda. Kadang-kadang kalau orang tua yang jadul mau pegang ganti dari handphone jadul yang masih taktuk yang bunyinya ting. Ya, masih suaranya masih pakai monoponik seperti itu, ya. Itu kadang-kadang handphonenya masih dikareti lagi, ya. Untuk belajar yang Android begini takut takut salah pencet, salah nunul, siun ya. Tapi ibu-ibu sekarang akhirnya setelah berani ngenahnya, akhirnya dalam 1 minggu lebih jago dari yang ngajarin. Wah, dioprek nonton YouTube terus. Waduh, sampai kuota habis-habisan. Luar biasa. Hari ini bisa semuanya diubah hanya karena handphone. Tidak perlu senter, tidak perlu macam-macam, tidak perlu. Semuanya ada di sini. Radio tidak perlu, semuanya ada di sini. Dunia ada dalam genggamanku, ya. Luar biasa. Ini perubahan yang terjadi di mana-mana saat ini. Berubah atau mati. Mau berubah? Kalau nggak berubah, kita ketinggalan dan kita makin lambat. Contohnya, ya.
Tahun 2016 terjadi demonstrasi di Jakarta. Yaitu apa? Demonstrasi yang dilakukan oleh taksi konvensional. Ya, sopir taksi yang suka ngetem itu. Ribut, kenapa? Pada waktu itu muncul mereka protes karena ada taksi online, Grab, Uber, Gojek. Mereka marah. Seharian ngetem nggak dapet apa? Nggak dapet apa ini? Penumpang nggak dapet. Ini orang tiba-tiba nongol, serut. Dia pikir dia penumpang, diajak-ajak, diem aja. Tapi tiba-tiba rupanya dia udah pesen hanya dengan halo, oke. Tiba-tiba sudah dapat penumpang. Halo, oke. Sementara yang konvensional cicing, diem, kapan ini dapat penumpang? Terjadilah amarah yang luar biasa di tahun 2016 itu. Akhirnya taksi-taksi konvensional itu sweeping taksi online, tidak boleh. Mereka protes kepada pemerintah supaya taksi online itu dibubarkan. Tuh terjadi kerusuhan ini. Akhirnya apa? Apakah taksi online dibubarkan? Itulah kemajuan. Kemajuan zaman, kemajuan teknologi itu membentur orang yang tidak mau berubah. Nah, dan sekarang akhirnya apa? Taksi-taksi konvensional akhirnya walaupun pertama kali bertabrakan dengan cara apa? Kemajuan teknologi, bingung, takut, harus handphone gimana, aplikasinya gimana, daftar untuk kita ikut menjadi taksi online seperti apa. Ketidakmengetahuan itu, ketidakmengertian itu menjadi penghambat, benturan yang keras bagi orang yang tidak mau maju. Tetapi orang yang mau membuka diri, akhirnya apa? Oh, satu persatu mereka akhirnya apa? Berubah dan menerima pembaharuan itu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini baru apa? Soal taksi. Belum yang lain di dalam kehidupan kita. Banyak hal di dalam kehidupan kita yang memaksa kita untuk berubah. Harus berubah. Kalau tidak berubah, tawannya mati. Berubah atau mati. Bahkan hari-hari ini kita diperhadapkan dengan perubahan-perubahan di sisi lain. Apa yang menjadi tren kita lama-lama, oh bener ya, kita harus berubah. Akhirnya apa? Banyak orang mengikuti perubahan itu. Tapi ada yang kebablasan, ada yang kecanduan luar biasa. Ya. Sampai-sampai kalau tidak mengerti, sekarang apa? Bapak Ibu bawa handphone, ya. Bapak Ibu bawa handphone, kalau kebablasan, ya, karena apa? Di sini itu kadang-kadang notifikasi nggak dimatiin kalau pas ibadah, ya. Kadang-kadang bunyi, ting. Firman Tuhan ini, hati-hati. Dalam hatinya berkata, ya. Ingat firman Tuhan ini, ngomong ke diri sendiri. Ya, Pak Mur udah ngomong. Kalau firman Tuhan jangan buka yang lain, buka Alkitab. Tapi handphone itu tidak berhenti. Ting. Mengingatkan apa? Ini penting, ini penting. Buka. Dalam hati, enggak. Ini firman Tuhan. Bunyi lagi. Ting. Ya. Penting ini penting, ya. Tapi kok bunyi terus ya? Ini apa ya? Firman Tuhan disampaikan, itu handphone tuh tangting terus. Akhirnya apa? Enggak apa-apa lah, sedikit. Akhirnya dibuka. Terganggulah dia. Firman Tuhan lama-lama, enggak apa-apa lah. Tapi lama-lama seru juga nih WA. Orang pada ngomong apa sih? Seru banget. Jadi apa? Terganggulah. Ya. Bahkan apa? Kadang-kadang kita main game
Saya selalu ingatkan anak muda, anak saya ingatkan, ibadah itu penting. Ya, jangan sampai waktu kita menyampaikan firman Tuhan tidak menghormati firman Tuhan. Jangan sampai loh. Saya puji Tuhan kalau hari ini anak Tuhan berubah. Ya. Jangan sampai nanti waktu ada doa berkat, handphone masih nyala. Ya. Satu buka handphone, satu terima berkat. Handphonenya nyala. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai. Kita harus tetap menghormati Tuhan. Amin. Ya. Ada hal-hal yang perlu kita waspadai. Ya, berubah atau mati. Yang menjadi pertanyaan, berubah kemana? Bapak Ibu kalau naik mobil dapat pelang yang kayak gini, mau? Bapak Ibu pasti bingung ya. Ini kemana? Jalurnya kemana? Coba, Bapak Ibu kalau dapat gini, kosong begini, saya pernah pakai Google Map dari Bekasi, sore hari mau pulang ke Bandung. Tiba-tiba, kenapa arahnya ke Jakarta? Gara-gara Google Map, loh kok malah ke Jakarta? Salah jalur. Ya. Karena apa? Pelangnya ketutupan jembatan layang. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita berpikir perubahannya kemana ini? Semenjak pandemi, hampir 3 tahun kita mengalami pemaksaan yang dipaksakan. Ibadah sepertinya dipaksakan untuk online, betul? Sekolah dipaksakan untuk online, betul? Rumah yang harusnya enak dan nyaman jadi kayak kantor semua. Setiap anak punya komputer satu-satu, benar? Printer harus standby, benar? Terus internet harus bagus, semuanya seperti dipaksakan. Jadi apa? Tiap rumah saat pandemi itu seperti kantor. Karena apa? Orang tuanya pun kerja di rumah. Dirumahkan semua. Kita lihat seperti ini, sebuah kondisi di mana kita dipaksakan. Kita berubah mau kemana ini? Ya. Kita memang harus berubah. Mari kita bersama-sama belajar. Ya. Tentang perubahan atau transformasi itu yang terambil dari Roma 12 tadi, ya, bahwa transformasi itu bukan konformitas. Apa itu konformitas? Ya, bukan konformitas. Konformitas itu adalah sebuah sikap yang menyesuaikan. Kalau kita lihat di sini, ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Sebuah sikap yang latah, istilahnya begitu. Aku harus berubah, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan kehidupan yang di sekitar di dunia ini. Supaya apa? Supaya aku diterima. Tapi firman Tuhan katakan di sini, jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Kalau dunia ini berubah kemana kita? Hari ini firman Tuhan mengatakan, engkau tidak boleh sembarangan berubah mengikuti dunia ini. Jangan mengikuti atau serupa dengan dunia ini. Ya, dunia yang seperti apa? Yaitu perilaku yang ikut-ikutan atau latah. Coba kalau semua ikut-ikutan, ya, mukanya pakai topeng semua yang sama, apa yang terjadi? Dunia tidak akan penuh variasi. Ya, bukankah sekarang latah itu mahal? Lihat artis-artis, kalau dia latah, ya, baru disenggol sedikit sudah ngomong macam-macam. Karena itu seperti menjadi tren yang membuat orang terkenal, benar? Itu mulai dari mana? Mulai dari siapa ini? Kakaknya Billy siapa? Olga Saputra yang agak agak ngondek begitu ya. Selamat pagi begitu ya. Ya,
Tapi itu menjadi tren untuk mencari cuan, mencari kekayaan, menjadi artis, menjadi kesempatan sekarang yang agak ngondek itu jadi laku. Menjadi tren yang kalau disenggol bisa ngomong apa? Dengan latah keluar tanpa bisa direm. Kita tidak boleh, jangan engkau ikut-ikutan atau latah seperti orang dunia yang membanggakan hal-hal yang di luar Tuhan. Kebanggaannya adalah hal-hal yang di luar Tuhan dikatakan di sini. Jangan ikut-ikutan, jangan latah, ya. Kita diajar untuk hal ini. Lihat, Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, perilaku ikut-ikutan atau latah itu. Kenapa orang melakukan itu? Supaya apa? Ingin disukai semua orang, diterima semua orang. Takut kalau mengalami penolakan. Ingin dianggap benar. Dan karena pikiran itu menumbuhkan konsekuensi. Yaitu apa? Ya resiko. Akhirnya apa? Pikiran yang seperti itu dianggap benar dan dia melakukan itu. Anak-anak muda di Jepang banyak yang bunuh diri kalau dia tidak diterima oleh lingkungannya. Kalau lingkungannya pakai handphone yang keren-keren, dia nggak punya, itu sedih sekali. Ya, bahkan kalau di dalam medsosnya banyak orang yang nge-hit atau tidak memberikan like, bisa bunuh diri, bayangkan. Apakah seperti itu? Ya, sekarang anak-anak muda bisa mencari uang hanya dapat subscriber yang banyak. Tetapi tiba waktunya dia mengalami berbuat salah sedikit, terus langsung subscribernya satu persatu kabur, langsung bisa bunuh diri. Hanya karena pandangan orang, hanya karena like orang, di like orang, wah bangga sekali. Yang memberikan jempol kepadaku banyak banget, bangganya minta ampun. Tapi tiba waktunya kita unlike, waduh, langsung mau bunuh diri, menangis. Apalagi kalau komennya itu menyakitkan hati, ya, langsung mau menangis, tidak mau keluar kamar. Ingin disukai, tidak mau mengalami penolakan, ingin dianggap benar. Coba di sini ada yang mau dianggap salah? Bisa mencak-mencak. Makanya jangan ikutan artis-artis. Sebentar marah di medsos, ya, sebentar memuji di medsos. Itu bahaya. Apalagi kalau suami istri, ingat ya, suami istri jangan kalau pas marah dengan pasanganmu, jangan pasang status. Dengan apa? Dengan menjelekkan pasanganmu di status itu parah. Itu perbuatan yang bodoh. Ya, contohnya dasar suami tidak tahu diri, maunya menang sendiri, pasang status, puas loh. Pasang wush, suami ikut, istri tidak takut firman Tuhan, suruh tunduk malah nanduk. Suami kerja keras, ya, malah taunya pokoknya minta uang terus, pasang status jebret, istri tidak tahu diri. Ada keluarga yang kayak gini, ya. Akhirnya apa? Tiba waktunya kumpul keluarga. Yang terjadi apa? Waktu terjadi kumpul keluarga yang terjadi apa? Dua-duanya tidak dihargai oleh saudara-saudaranya. Enak? Diremehin. Dia mau cerita ke saudaranya, dijauhin. Dia mau cerita ke sebelah sini, dijauhin. Demikian juga yang satu lagi mau cerita, kamu gitu. Semua sudah ngomongin, sudah tahu. Jangan buka jendela saat engkau marah. Dalam arti media sosial, hati-hati. Ingatlah saat engkau pacaran betapa mesranya engkau. Yangku, waduh, menggetarkan, orang lain sampai cemburu.
benar. Hati-hati ya. Lebih baik waktu pacaran itu jaga, berdoa, doakan biar aku sampai ke pelaminan begitu ya. Dan waktu sudah nikah, peluklah erat-erat dan jangan biarkan dia pergi sendirian. Benar? Benar? Kok diem? Benar? Ini hati-hati ya. Jangan ikut-ikutan orang lain, dikit-dikit marah pasang status, ya. Saat marah, kalau bisa statusnya, memang suamiku itu tiada duanya. Oh, kan? Langsung istrinya apa? Munafik. Gak apa-apa, biarin. Aku terima kau apa adanya, engkau tiada duanya. Uhui. Apa ini kasih oleh Tuhan? Buatlah kehidupan yang tidak sama dengan dunia. Dikit-dikit mau lempar, dikit-dikit lempar. Hati-hati. Beberapa waktu yang lalu saya dengan istri, kalau di rumah kami piring pecah, itu biasanya karena apa? Sering piring pecah itu sampai habis. Kenapa? Anak-anak naruhnya agak ini jatuh, kesenggol pecah, Kami biasa nggak pernah marah saya kalau piring pecah. Kenapa? Lebih baik diam, ambil sapu, pakai sendal. Saya baru bantu istri masak di dapur, tiba-tiba, kumpiang! Itu tetangga, piringnya jatuh itu. Pasti itu piring yang mahal, suaranya beda. Ya, baru gini, jatuh lagi. Breng! Itu baru beres-beres apa kok jatuh lagi ya? Kita sama istri cekikikan. Ketiga, keempat, itu bukan jatuh, jangan-jangan perang itu. Saya dengan istri cuma, perang itu. Ya, piring pecah aja, tetangga dengar. Apalagi di medsos, hati-hati. Medsos itu jejaknya tidak akan terhapuskan. Sekali Bapak Ibu ngupload, pung, seumur hidup tidak akan terhapus. Oh, kamu hapus cuma hapus di handphone. Padahal di dunia maya sana, tidak akan terhapus. Jadi hati-hati ya, kalau marah berdoa, pakai cara firman Tuhan. Benar? Benar? Benar Pak. Tapi saat kalau nanti saya kepepet tidak kuat, nggak apa-apa. Ya, amin. Perilaku ikut-ikutan jangan dicontoh. Dunia boleh begitu, tapi anak Tuhan tidak boleh begitu. Ya. Jadi apa? Kalau kita lihat yang tadi bahwa perubahan itu bukan konformitas. Tetapi perubahan itu adalah, lihat, ini kok, perubahan itu adalah pembaharuan budi, transformasi budi. Ya, bersyukurlah kalau punya istri yang namanya Pak Budi. Ya, yang diharapkan punya berbahagia kalau engkau punya budi. Ya. Tapi hari ini budinya harus diubah. Kita semua bagaimana mengalami pembaharuan budi, transformer, berubah, begitu ya. Seperti apa? Nah, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Bukan budimu cuma satu atau dua di sini. Ya, budi kita artinya pikiran kita. Ya, pembaharuan budi ini harus kita pahami. Ini yang Tuhan mau, bahwa engkau diperbaharui budimu, pikiranmu. Ya, di mana pembaharuan budi itu memakai kata metamorfo. Ya, itu kalau di bahasa Yunaninya nih, metamorfo. Yaitu transformasi, perubahan rupa, bentuk, sifat, fungsi, struktur, menata kembali unsur-unsurnya.
Contohnya metamorfosis itu apa? Yaitu perubahan dari apa ini? Ulat yang menjijikkan. Ada yang suka ulat? Ya. Ulat sutera. Tapi kalau melihat ulatnya, nggak beri gidik. Ya. Ulat, perubahan ulat menjadi kepompong, bertahan hidup sampai akhirnya apa? Fase demi fase itu dilewati, akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Itulah perubahan. Perubahan baik fungsi, bentuk, struktur dan juga unsur-unsurnya. Dulu tidak bisa terbang, hanya kutuk. Terus akhirnya apa? Bertapa cicing. Ya. Cicing. Ya. Akhirnya apa? Tiba-tiba bisa memecahkan itu selaput kepompong itu dan ia menjadi kupu-kupu yang punya sayap. Wah, luar biasa. Ya, bagaimana kita diubah? Yaitu apa? Budi itu berasal dari kata nous atau the mind. Pikiran, kekuatan untuk mempertimbangkan dan menilai dengan sadar, itulah otak. Otak bukan perasaan yang bisa dibawa kemana-mana dalam arti diombang-ambingkan. Tetapi otak itu lebih tangguh daripada perasaan. Kekuatan yang terjadi di dalam jiwa seseorang, inilah yang namanya perubahan. Kekuatan yang terjadi dalam diri seseorang yang dimulai dari memasukkan kebenaran secara sadar dan seimbang ke arah hal yang menakjubkan. Itulah perubahan itu atau transformasi itu. Saat kita mendengar firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu secara sadar kita diam di sini mendengarkan, ini penting dimasukkan ke dalam hati kita, pikiran kita, dan kebenaran itu mempengaruhi seluruh hidup kita. Akhirnya kita mempunyai frame untuk mengambil keputusan dengan baik. Contohnya, setiap minggu itu ibadah penting. Bahwa ibadah itu memberikan lebih daripada apa? Hal-hal yang secara duniawi. Memberkati kita, memberikan kekuatan. Dan ibadah itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Itu menjadi frame kita dan masuk, aku akan ikut ibadah setiap hari, setiap waktu. Aku mau menyenangkan Tuhan. Kenapa? Karena hidupku ini semua karena anugerah Tuhan. Itu menjadi frame kebenaran yang masuk dalam hidup kita. Benar anak muda? Benar orang tua semua? Makanya anak-anak muda hari ini saya bangga sekali. Wih, dengan seragam biru apa nih? Wah, memimpin pujian minggu kelima ini. Engkau akan menjadi orang-orang yang mengalami perubahan. Amin. Diubahkan melalui pikiran dan hati. Jiwa itu diubah melalui kebenaran yang masuk di dalam hidup kita. Tapi yang dikasih oleh Tuhan selanjutnya, bagaimana mengalami pembaharuan budi itu atau transformasi itu? Lihat, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Apa? Pertama, berubah. Itulah syarat untuk kita dapat menikmati transformasi. Dulunya tidak diberkati, sekarang mengalami keberkatan Tuhan. Dulu cekcok terus dengan istri dan pasangan, sekarang menikmati kebenaran firman Tuhan. Dulu sepertinya aku kalau kerja mengeluh, sekarang sukacita. Dulu kau mau mengerjakan PR itu ditunda. Sekarang disadarkan bahwa engkau anak Tuhan, menerima kebenaran dan hidup di dalam semangat spiritual yang baru dalam Tuhan. Engkau dikuatkan untuk hidup tertib. Engkau mengalami pembaharuan. Amin. Ini yang luar biasa. Harus ada berubah. Sebuah sikap berubah. Kita belajar di sini. Nah, bagaimana mengalami pembaharuan budi? Yang pertama harus berubah. Patron, tahu patron? Polanya, idolanya adalah Allah, bukan dunia ini. Sehingga itu mempengaruhi pakaianmu, cara engkau berpakaian, mempengaruhi seluruh sikap hidupmu.
cara engkau berbicara, cara engkau bergaul, cara engkau mengungkapkan tata krama yang baik. Ya, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana hari ini kita belajar tentang hal ini? Berubah, kita difokuskan kepada Tuhan, menjadi manusia yang apa itu? Bukan rohani, bukan duniawi, rohani. Yaitu apa? Yang kedua, peka dengan kehendak Allah. Peka tahu? Sensitif. Oh, ini kehendak Allah ini, diikutin. Makanya waktu ibadah sekarang anak-anak Tuhan melayani. Wah, saya yakin makin ke sana anak-anak Tuhan tuh yang dibuka Alkitab, bukan WA. Amin. Bukan game lagi. Amin. Ini luar biasa, ya. Peka dengan kehendak Tuhan, yaitu apa? Yang baik, yang berkenan, dan yang apa? Sempurna. Ini yang membuat semangat hidup itu luar biasa itu di sini. Berubah ke arah mana? Ke arah kiblatnya itu adalah Allah. Amin. Amin. Kristus sentris, bukan dunia. Tren-tren dunia lagi. Tren dunia sekarang apa? Wah, macam-macam sekarang. Dengan kalau hidup tidak pakai MS Glow, Bapak Ibu tidak akan glowing. Tidak, kita dengan dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hal yang sederhana kita akan glowing selalu. Amin. Amin. Jangan terpaksa ya. Tapi terpaksalah untuk berubah hari ini. Dengan kamu sudah mendengar firman Tuhan, engkau harus berubah menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Di tengah dunia yang berubah, engkau pun berubah. Berubah apa? Ke arah mana? Ke arah duniawi atau rohani? Tentunya ke arah yang rohani, memandang Tuhan yang adalah kekuatan kita. Amin. Mengenal yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Di mana Allah, dialah juru selamat kita. Dengarkan di firman Tuhan. Ya. 1 Korintus 2 ayat 14 sampai 16. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Bodoh itu kalau pergi ke gereja. Hari Minggu enak tuh berwisata. Begitu? Dianggap kebodohan. Ya. Dengan ia tidak karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu. Tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Dinilai orang lain enak gak? Enak, jadi tren. Subscribernya banyak. Kalau pikirannya duit terus. Benar? Tapi anak Tuhan tidak. Yang penting di like sama Tuhan. Amin. Yang penting di like sama Tuhan. Amin. Bangganya kalau Tuhan mengatakan gitu ya. Iki ya. Anak muda. Wah, mantap. Tahu Tuhan kata begitu, Karis. Krishna. Wah, kalau yang ngomong begitu Tuhan, betul bangganya. Benar? Ya, aduh, nggak usah minta like sama orang lain. Ya, kamu belum like saya ya? Kamu belum like saya? Kamu belum like saya? Kamu nanya. Itu mengatakan ngapain kayak gitu? Tuhan yang baik lebih daripada orang-orang di dunia ini. Amin. Lebih baik Tuhan yang ngasih like. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Kita memiliki pikiran Tuhan, di mana Dia itu adalah penasihat ajaib kita. Amin. Dalam segala tantangan, dalam segala pergumulan, Allah akan menjadi penasihat kita. Amin. Mari kita berubah melalui pembaharuan budi kita. Bukan mengikuti dunia ini, tetapi ikut Tuhan walaupun susah. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus
keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kenapa? Karena ada kebenaran yang sudah masuk di dalam pikiran hati kita, mengubah budi, mengubah pikiran kita. Amin. Hari ini kita pulang dengan diubahkan, transformer. Ya, engkau mengalami transformasi dan engkau akan menjadi pengubah di dunia ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.